Putune nanti mengikuti Ini yang kasih sirah. oh iya tuh jemput jari nih satu separatus Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya menanam kedelai kuning. Kondisinya kadang bibit tidak murni, sukar didapat, harganya mahal. Namun setelah panen, harga merosot, petani merugi. Keduanya hanya begitu-begitu saja. Saya menanam kedelai hitam sudah 3 tahun. Awalnya saya diajak Pak Lulus, pengurus koperasi. Akhirnya saya mencoba, hasilnya memuaskan. Dan sekarang semua lahan saya tanami kedelai hitam. Yang hasilnya dapat membangun rumah, membangun musola, menyekolahkan anak-anak, dan siap-siap menabung untuk menunaikan ibadah haji. Setelah melihat keberhasilan saya, petani-petani ikut bergabung untuk menanam kedelai hitam. Ada 115 orang dengan luas lahan 35 hektar. Namun saya masih mengajak petani-petani lain untuk bergabung agar dapat sama-sama sejahtera. Ini Pak rumahnya Pak Mahfud Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Mahfud. Pak, saya dengar-dengar kemarin nanam kedelai hitam berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah berhasil dengan hasil memuaskan. Per hektar mendapat 2,8 kuintal. Gimana Pak caranya kok bisa begitu? Oh, itu ada program pengembangan kedelai hitam dari Unilever, jadi bapak saya ikut program itu. Terus gimana Pak cara untuk mengikuti program itu Pak? Kebetulan ada Pak Tulus gambaran. Mari kita ke sana. Monggo kanca samya sareng manggon karya. Wis pancine kita nandur palawija. Kedelai ireng malika pipih. Waalaikumsalam Pak Mahfud. Ya barakallah. Ini tadi dari mana Pak Mahfud? Dari rumah. Inginnya ngitung Pak Tulus, karena ini warga saya ingin tahu lebih jauh tentang kedelai hitam. Oh iya, ini kebetulan koperasi kita ini kan sudah lama ya kerjasama dengan Unilever untuk budidaya kedelai hitam. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita duduk aja di sini nanti biar lebih afdol lagi saya menjelaskan. Ya kalau gitu saya tak permisi dulu. Kok tergesa-gesa Pak Tri? Saya Ada pertemuan kelompok. Oh iya iya nggih nggih. Terima kasih. Maaf, Ya, mau terima repotkan. Silakan duduk Pak Mahfud, monggo teman-teman. Mari. Anu Pak Lulus, ini dengar-dengar ada kerjasama antara Unilever sama petani itu, maksudnya gimana Pak? Ya, jadi kedelai hitam itu kan sebenarnya kan asli dari Indonesia kan ya. Sudah zaman nenek moyang dulu itu kita sudah nanam. Dan jenengan-jenengan tahu bahwa untuk kebutuhan sekarang ini kita justru impor kedelai hitam itu. Nah, kalau kita bisa mengembangkan ini untuk memenuhi kebutuhan nasional dan malah kita bisa syukur-syukur bisa ekspor, maka kita petani ini kan petani kita kan akan meningkat kesejahteraannya. Nah, itulah Pak sebenarnya wujud daripada kerjasama daripada Unilever dengan petani. Nah, saudara-saudara, ini seperti Pak Mahfud ini loh. Ini Pak Mahfud ini sudah lama mengikuti program kedelai hitam, lebih dari 3 tahun. Bukan begitu Pak Mahfud? Ya, baik, betul. Hasilnya bagus, Bapak. Cara menanam kedelai hitam yang baik itu gimana Pak? Jadi begini Bapak sekalian, kami dari koperasi selama ini telah dilatih oleh UGM mengenai teknik budidaya kedelai hitam. Pengetahuan inilah yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kedelai hitam bisa ditanam setelah panen padi tanpa harus mengolah tanah terlebih dahulu. Sebelum penanaman dilakukan, maka
kita terlebih dahulu melakukan persiapan lahan, antara lain membersihkan lahan, membuat parit, dan melakukan pengairan. Penanaman dilakukan dengan cara tugal dan jarak tanamnya 10 kali 40 cm. Setelah lubang siap, maka masukkan 2 sampai dengan 3 biji benih per lubang. Jadi nggak usah banyak-banyak agar lebih efisien. Petani mendapat bantuan benih dan Unilever juga membantu memfasilitasi dana Saprodi. Selain itu, kita ini juga mendapat bantuan mesin perontok dan tentunya kepastian pembelian dan harga jual. Susah apa enggak memeliharanya? Kedelai hitam itu mudah cara pemeliharaannya. Caranya, pada umur 14 hari setelah tanam, dilakukan yang pertama adalah penyiangan, pendangiran, dan dilanjutkan dengan pengairan. Pemupukan, Bapak-bapak bisa melakukan dengan cara disemprot, ditugal, dikocor, dan larikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan memupuk dengan cara disebar. Karena apa? Itu nanti bisa boros, tidak tepat sasaran, dan bahkan bisa jadi mematikan tanaman. Pada umur 35 hari, tanaman akan memasuki fase pembungaan. Nah, pada fase ini Bapak-bapak harus menjaga agar bunga tidak rontok. Setelah itu, bunga akan menjadi kepek. Nah, itu kira-kira umur 45 hari setelah tanam. Lalu, terjadi pengisian polong pada umur 55 hari setelah tanam. Nah, pada masa ini perlu dilakukan penyibakan daun atau melangeni. Tujuannya agar tanaman dapat memanfaatkan sinar matahari secara optimal. Untuk mengantisipasi serangan hama, maka perlu dilakukan monitoring hama secara berkala. Jika diketemukan hama, segera dilakukan pengendalian dengan cara manual terlebih dahulu. Apabila dirasa perkembangannya mengkhawatirkan, maka perlu dilakukan pengendalian dengan cara kimia. Waktu panennya umur berapa, Pak? Sama enggak dengan kedelai kuning? Jadi untuk panen itu adalah waktu panen dan cara panen Bapak sekalian ya, itu ada perbedaan dengan kedelai kuning. Nah, kalau kedelai hitam itu waktu panen yang baik adalah ditandai dengan satu, daun sudah menguning dan sudah rontok. Nah, yang kedua itu polong sudah coklat atau kering. Nah, yang ketiga umurnya perlu diperhatikan, umur panennya itu antara 85 sampai dengan 90 hari. Nah, Bapak-bapak, untuk memastikan apakah biji itu sudah hitam sempurna, maka kita dapat membuka beberapa contoh polong. Nah, sekarang perlu saya jelaskan lagi untuk cara panennya bagaimana. Nah, cara panennya itu yang pertama diperhatikan waktunya. Jadi waktu yang baik adalah pagi hari, maksimal sampai dengan jam 10. Nah, yang kedua itu dipotong dengan sabit yang tajam. Yang ketiga, setelah dipotong, ditumpuk, dialasi nanti. Harus dialasi lah, karena apa? Itu untuk memperkecil tingkat kerontokan, sehingga hasil jenengan nanti akan lebih baik lagi, gitu loh ya. Hasil panen perlu dijemur terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses perontokan, baik secara manual maupun menggunakan mesin. Kemudian biji-biji kedelai itu perlu disortasi untuk mengurangi kadar kekotoran dan membuang kedelai yang rusak.
Ini kalau saya sudah panen Pak, bagaimana cara penjualannya? Untuk pembelian, Bapak-bapak jangan khawatir. Jika hasil panen Bapak siap jual, maka sekalian tinggal mengumpulkan hasil panennya di kelompok. Kelompok nanti akan menghubungi koperasi. Dan koperasi nanti langsung akan ambil dan beli. Jadi, jika Bapak-bapak bekerja dengan program ini, tidak perlu khawatir mengenai masalah pembelian dan harga. Standar kualitas kedelai hitam yang baik adalah bentuk biji bulat, utuh, dan warnanya hitam. Rasa biji khas kedelai hitam. Biji tua dan kering. Bebas dari kutu atau serangga. Ukuran biji sedang. Berat 100 biji kedelai antara 7 sampai dengan 11 gram. Rasa setelah dimasak khas kedelai hitam. Nah, standar kualitas kedelai hitam yang diterima oleh Keca Bango adalah warnanya hitam, bentuk bulat utuh, aroma tidak berbau, rasanya khas kedelai hitam, tidak pahit dan tidak ada rasa lain. Kadar air maksimal 13%. Berat 100 biji kedelai antara 7 sampai 11 gram. Kedelai rusak yaitu terbelah dua, berlubang, keriput maksimal 3%. Untuk kotoran yaitu batu, ranting, daun, tanah, dan pasir maksimal 2%. Yang terakhir, tidak boleh ada kutu atau serangga lainnya. Untuk mendapatkan kualitas tersebut, maka Bapak-bapak dapat melakukan metode analisa kedelai hitam. Pengambilan contoh kedelai. Caranya, ambil contoh secara acak sebanyak akar dari jumlah karung. Nah, misalnya dari 100 karung diambil sampel akar dari 100 sehingga jumlahnya 10 karung. Kemudian tiap-tiap contoh karung diambil 200 gram dari 3 titik. Contoh tersebut dikumpulkan dan diaduk hingga rata. Kemudian dibagi 4 dan 2 bagian diambil secara diagonal. Cara ini dilakukan beberapa kali sampai mencapai contoh seberat kurang lebih 200 gram. Analisa fisik secara visual meliputi warna, bentuk, dan ada tidaknya hama. Untuk pemeriksaan biji rusak dan benda asing, timbang kurang lebih 200 gram sampel. Dengan menggunakan pinset, pisahkan biji rusak, biji keriput, dan benda asing seperti daun, batang, ranting, pasir, tanah, dan benda lainnya. Kemudian ditimbang. Cara menghitung persentase biji rusak yaitu berat biji rusak dibagi dengan berat sampel dikalikan 100%. Cara menghitung persentase benda asing atau kotoran yaitu berat benda asing atau kotoran dibagi berat sampel dikalikan 100%. Untuk penentuan berat per 100 biji kedelai, caranya hitung sebanyak 100 biji kedelai, kemudian timbang beratnya. Pak Aput, Ya. kayaknya kami tertarik mau ikut nanam kedelai hitam. Bagus kalau begitu, ambil benihnya, ambil minum kopi. Mari. Oh, makasih Pak. Ya, ya.